saya jadi kita akan memulai. Yang pertama adalah login, karena ini persoalan pertama, penggunaan akun. Ya, saya akan contohkan di sini. Ya. Dan ini tidak perlu contoh saja ya. Jadi pertama itu kita kan masuk ke Google. Ini untuk saja. Persyaratan pertama adalah kita menggunakan browser Chrome terbaru. Browser Chrome terbaru. Kalau kita belum pernah login, maka di sudut kanan atas di sini itu terlihat tulisan login. Itu pertanda kita belum login. Ini atau kalau bahasa Indonesia masuk. Kalau dia berbahasa Indonesia di sini tertulis masuk atau login. Ini kalau kita belum pernah masuk. Nah, kalau kita sudah pernah masuk, maka kan sudah masuk, Pak. Kan sudah login, Pak. Kalau kita sudah masuk, ketika kita masuk di Google, di sini logo kita. Pastikan bahwa di sini adalah akun Speedy. Yang ini akun Speedy. Ini pastikan ini akun Speedy. Kalau bukan akun Speedy, maka ada sejumlah objek yang nantinya tidak bisa dibuka. Ya. Jadi pastikan di sini setiap santri itu akunnya adalah nomor NIS-nya @speedy.my.id. Itu ciri dari akun Speedy. Nomor NIS-nya @speedy.my.id. Oke. Jadi akunnya kalau sudah masuk. Kalau belum masuk, akunnya kita akan muncul seperti ini. Ini di sudut kanan atas ada kata login. Ini kata login, kita login dulu. Masukkan di sini akun kita, akun siswa. Akun siswa itu ya sesuai dengan NIS-nya. Seperti ada contoh di sini. 07, nggak tahu akun siapa nih. Ya. Nah, ini adalah contoh akun siswa 07171101 @speedy.my.id. Ya. Setelah yang ini berikutnya, kemudian passwordnya di sini. Ya. Nah, masalah passwordnya tentu Anda tahu sendiri. Kalau tidak tahu ya, kalau belum pernah login sebelumnya, maka berarti masih menggunakan akun standar. Dan itu bisa ditanyakan pada pembinanya. Kalau ada kesulitan, passwordnya sudah diketikkan tapi salah. Oke? Nah, seperti itu untuk login. Nah, kalau sudah berhasil login, maka sudah muncul di sini logo dari ini logo Speedy sekarang. Kalau misalnya namanya anggaplah Siti Fulanah misalnya, biasanya tertulis sini SF gitu atau S saja biasanya gitu. Huruf pertama dari nama. Nah, selanjutnya kalau sudah login begini, barulah kita mulai membuka situs. Situsnya nah, setelah ini terbuka, ada beberapa hal. Yang pertama adalah ini halaman utama. Di sini sudah dikatakan pastikan Anda telah login. Kalau guru akunnya seperti ini, dan kalau siswa nomor induknya dan
Speedy, My ID, nomor induk masing-masing anak tentu berbeda. Selain itu, di bagian bawah itu tersedia nomor kontak yang bisa dihubungi lewat WhatsApp kalau ada permasalahan yang di bawah sini, tapi texting only, maksudnya di sini text only WhatsApp saja, tidak usah di call, tidak usah ditelepon, karena kalau lewat teks itu lebih enak, lebih terekam, lebih tidak salah ketik dan sebagainya. Kalau mau mengetikkan NIS, akun dan sebagainya itu lebih mudah. Oke. Selanjutnya adalah ini ada roster pelajaran. Kita klik di sini. Roster ini sebenarnya sama dengan roster yang sehari-hari berlaku, ya. Di sini bisa terlihat agak kecil ya, waktu jam berapa sampai jam berapa, kelas berapa, mapel apa. Tapi ini roster sehari-hari aja sebenarnya, sama dengan roster sebelum pada saat kita belajarnya pakai secara langsung di kelas, bukan secara online. Selanjutnya, saya mulai dulu dengan mutabaah harian. Mutabaah harian. Mutabaah harian ini mutabaah harian santri. Ini diisi oleh santri atau siswa itu sendiri. Diisi oleh santri atau siswa itu sendiri. Yang bagian yang ini. Diisinya setiap hari. Diisinya setiap hari. Ya, minimal sekali sehari, boleh beberapa kali sehari. Nah, kita masuk dulu. Misalnya siswa SMA, misalnya kita klik SMA, kelas berapa? Ya, contoh misalnya kelas 10A. Nah, setelah masuk kelas 10A, di sini ada isian tanggal pengisian. Tanggal pengisian misalnya hari ini, tanggal 17. Nama siswa yang mengisi. Karena ini adalah kelas 10A, maka nama yang ada di sini adalah nama kelas 10. Ya. Nama kelas 10. Ya, saya ambil saja contoh misalnya Amelia misalnya. Nah, setelah itu masuk di pertanyaannya adalah waktu tidur. Semalam tidur jam berapa? Jadi kan ini semalam ya, bukan entar malam, semalam. Tadi malam, waktu tidurnya itu jam berapa? Harus diisi dengan format 24 jam. Jadi misalnya tidurnya jam 8, maka jangan jam 8. Kalau jam 8 malam berarti ditulis jam 20.00. Gitu. Kalau tidurnya jam 9, jam 21.00. Jadi jangan jam 9 di sini, karena ini harus format 24 jam. Ya. Selanjutnya, jam berapa bangun? Tadi jam berapa bangun? Ya, misalnya bangunnya jam 3 misalnya. Jam 3.00. Nah, setelah bangun, apa yang telah dikerjakan? Apakah sudah qiyamul lail? Kalau iya, tandai. Apakah sudah sholat subuh? Tandai. Apakah sholat duha? Misalnya tidak sempat sholat duha, itu kosong. Sholat asar, sholat duhur? Duhur. Sholat asar, belum asar. Nah, misalnya ngisinya siang-siang, misalnya. Kalau ngisinya siang, berarti lewat sholat duhur, habis makan siang, asar belum masuk, jangan dulu diisi yang ini. Jangan dulu diisi asar, maghrib, isya, karena belum masuk waktu asar, maghrib, isya, belum dikerjakan. Oke? Selanjutnya adalah sholat rawatib. Apakah tadi sempat sholat sebelum subuh atau sholat subuh?
Kalau iya, tandai. Apakah sebelum zuhur tadi sholat sunnah? Sebelum zuhur, tandai. Apakah setelah zuhur? Ini. Maghrib? Belum. Isya? Belum. Ini. Pertanyaan berikut adalah, jadi kembali ke sini dulu. Jadi sholat ini, waktu sholat ini, kalau diisinya siang, berarti yang belum dijalani tidak diisi dulu. Sebentar habis isya, ngisi lagi, maka diisi yang sudah diisi. Jadi, misalnya tadi sudah mengisi, tadi pagi sudah mengisi qiyamul lail, subuh, duha. Tapi diisi lagi. Jadi kalau diisi lagi, tentu pada pengisian kedua, kalau diisi 2 kali sehari, pada pengisian kedua ini tidak perlu diisi. Yang diisi tentu sholat maghrib, asar, maghrib, dan isya. Qiyamul lail, subuh, dan duha duhur tidak perlu diisi kalau sudah diisi sebelumnya. Itu kalau diisinya 2 kali sehari. Tapi kalau diisinya cuma sekali, malam habis isya baru diisi, ini baru ya silakan sekali aja mengisinya. Terserah. Itu juga dengan rawatib. Kalau tadi sudah menandai waktu duhur, sholat zuhur sudah menandai ini, maka kalau malam biar tidak ditandai lagi, tinggal yang tersisa yang belum ditandai. Ya. Seperti itu. Bagaimana kalau tidak sengaja salah? Tidak apa-apa. Ya, misalnya tadi saya duhur sudah saya tandai belum ya? Tidak apa-apa ditandai ulang. Ya, boleh double seperti itu. Nah, selanjutnya adalah masuk, apakah hari ini Anda berpuasa? Ya, apakah Anda berpuasa pada hari ini? Puasanya puasa apa? Ya, puasa bayar qada. Ini kan biasanya menjelang bulan Ramadan masih ada yang punya utang puasa, jadi berpuasa lagi, namanya puasa bayar qada. Atau tapi berpuasa, tandai di sini, kemudian kalau tidak puasa tandai di sini. Sama dengan ini zikir pagi dan petang. Kemudian selanjutnya, apakah hari ini tilawah Quran, baca Quran apa enggak? Iya atau tidak? Kalau tidak ya sudah. Kalau iya, berapa banyak? Tulis di sini. 1 halaman. Berapa halaman? Bagaimana kalau tidak sampai 1 halaman? Kalau tidak sampai 1 halaman itu tidak dihitung. Jadi tilawah itu minimal 1 halaman sehari. Saya hari ini tilawah 3 halaman. Maka tulis 3 halaman. Kalau misalnya 3,5 halaman, nggak boleh. Tidak dihitung, 3 saja. Ya. Jadi 3,5 halaman, ini kelak seperti ini. Harus 3 halaman. Jadi tidak dihitung kalau cuma setengah, tidak sampai 1 halaman. Terakhir, catatan tambahan kalau ada. Misalnya ya, ini misalnya Ananda tidak karena lagi makzurah misalnya, maka tentu sholat tidak ditandai, tapi ditambahkan di sini keterangan makzurah. Seperti itu. Setelah itu semua baru dikirim. Nah, begitu untuk pengisian mutaba'ah harian. Mutaba'ah harian ini diisi oleh siswa yang bersangkutan. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada ya, kalau tentang mutaba'ah harian beres ya. Lanjut kepada pengisian berikutnya, yaitu terlanjur isian dulu semua. Ada isian orang tua. Isian orang tua. Orang tua dari ini diisi oleh orang tua. Bagaimana kalau orang tuanya tidak ada atau tidak tahu karena misalnya tidak bersama Ananda, ya, lagi keluar kota misalnya. Ini boleh diisi oleh orang di rumah, misalnya kakak, diisi oleh
tante atau om juga boleh. Ya. Berapa kali diisi? Terserah. Semakin banyak, semakin bagus. Semakin sering, semakin bagus. Maaf Ustadz, kalau Ya. Ananda lagi KTN bagaimana? Berarti yang lagi KTN ini Pak sedang menunggu kebijakan dari pengelola KTN sendiri ya, karantina tahfiz. Karena untuk sementara yang KTN dia punya isian sendiri. Oh, jadi ndak usah ada isian-isian begini ya? Iya, kalau Tapi orang tuanya gimana? belum pulang ke rumah. Iya, iya Pak. Kalau belum pulang ke rumah, maka belum diwajibkan. Karena di sana dia punya isian sendiri. Oke. Sendiri ada pemantauannya sendiri kalau lagi di KTN. Jadi ini buat anak yang memang pulang ke rumah, ya belajarnya dari rumah. Karena kita sudah wanti-wanti bahwa ini bukan libur, ini hanya pindah belajar. Iya. Belajarnya di sekolah, di SPD, menjadi belajarnya dari rumah, tapi tetap sesuai dengan sebagaimana biasanya. Cukup Pak? Ya, lanjut Ustaz. Oke. Ustaz, Ya, lanjut. untuk orang tua, apakah ada linknya khusus atau ada loginnya? Oh, untuk orang tua? Oh iya, iya Bu, Ibu Dini ya tadi. Jadi untuk orang tua menggunakan akun anak tadi. Ya. Karena kalau tidak menggunakan akun anak, tidak menggunakan akun SPD, maka tidak bisa masuk ke isian-isian yang ini tadi. Jadi harus menggunakan akun SPD. Jadi menggunakan akun anak, Bu. Untuk Siap, Ustaz. ya, untuk pengisian ya, ini. Ini juga untuk menghindari ada orang mengisi untuk yang lain. Ya, contoh saja misalnya ada anak iseng mau ngisi buat temannya gitu. Ya, itu akan terdeteksi akunnya, akan terdeteksi bahwa ini orang mengisi bukan untuk dirinya sendiri. Kita akan mengetahuinya kalau ada yang seperti itu. Ya bisa saja misalnya ada anak yang lagi jengkel sama anak lain misalnya, dia ngisi buat anak temannya lalu pakai penilaian yang buruk-buruk yang tidak bagus, itu bisa saja. Tapi kita akan mendeteksi yang seperti itu, insya Allah ketahuan. Oke, saya lanjut dulu. Saya masuk misalnya orang tua SMP contoh aja. Kelas berapa? Ya, misalnya kelas 7B, misal. Kelas 7B isiannya adalah, ini isian orang tua. Tanggal pengisian, misalnya 17, nama yang mengisi. Misalnya yang mengisi namanya Pak Budi, misalnya. Contoh aja ini. Siapa Pak Budi itu? Pak Budi adalah orang tua siswa. Contoh. Bagaimana kalau anak, bolehkah anak menilai dirinya sendiri? Boleh. Boleh anak menilai dirinya sendiri. Jadi misalnya mau menilai ini ya, Adelia misalnya. Adelia, ya tulis di sini juga Adelia. Lalu menilai diri sendiri. Boleh. Artinya semakin banyak yang menilai dan semakin sering diberikan penilaian, itu datanya akan semakin akurat. Boleh oleh kakaknya, boleh oleh kakek neneknya, atau paman bibinya, boleh yang lain boleh ditulis di sini. Ya. Tapi semuanya harus menggunakan akun dari Ananda yang bersangkutan. Apa yang dinilai? Yang dinilai itu ada banyak pilihan penilaian di sini, mau diisi semua boleh, mau diisi sebagian boleh. Yang pertama adalah aspek adab. Bagaimana adab berpakaiannya Ananda? Apakah sudah menutup aurat?
Di sini ada 5 kategori, sangat buruk, buruk, cukup, baik, dan sangat baik. Oh, ternyata anak keluar rumah tidak pakai kudung, tidak menutup aurat, ya buruk. Ya, bahkan mungkin pakai baju kensi, oh sangat buruk. Ini kalau keluar rumah ya, kalau dalam rumah nggak perlu. Tapi keluar rumah atau ketemu dengan menerima tamu misalnya, nah ini. Ketat, tidak ketat, pakaiannya tidak ketat. Ini semua kriteria syar'i. Pakaiannya tipis apa enggak? Kalau sudah bagus, ya kasih bagus. Bagus sekali. Dia rajin pakai kaos kaki dan ciput kalau keluar ya. Kenapa harus pakai ciput? Ya supaya rambutnya tidak jatuh, tidak ini. Ini terkait pakaian. Ada pakaian ini dinilai ya baik, cukup, dan sebagainya. Yang kedua adalah adab makan. Nah, apakah kalau makan dia basmalah, baca doa gitu? Doa gimana? Enggak tahu, ini doanya tidak kedengaran ya kan? Boleh menilai diri sendiri, boleh. Yang penting jujur. Di sini kejujuran anak-anak diuji juga. Menggunakan tangan kanan, tidak makan sambil berdiri atau berjalan, tidak mencela makanan. Kalau nggak suka makanannya, ya nggak usah dimakan, tapi tidak usah dicela. Ya. Kalau masih suka mencela makanan, berarti kedua-duanya buruk, ya, bahkan dia sangat buruk. Tidak mubazir, tidak membuang-buang makanan gitu. Kemudian akhlak interpersonal. Di sini ada aspek yang orang tua bisa menilai Ananda, bagaimana aspek kepercayaan dirinya Ananda kelihatan sehari-hari. Apakah anak itu cukup percaya diri? Kalau cukup atau baik, silahkan diisi menurut penilaian dari orang tua. Aspek kepercayaan diri, kemandirian, kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, kepemimpinan, kebersihan dan kerapihan diri. Ya, kebersihan dan kerapihan diri. Rajin mandi enggak? Ya, itu. Kemudian aspek selanjutnya adalah aspek terhadap orang lain. Gimana adab bicaranya pada orang tua, pada temannya, santun enggak? Ya. Kenapa ini perlu? Karena ini juga menjadi catatan bagi kami. Oh, anak ini yang perlu perhatian ininya gitu. Oh, ini anak kalau bicara santun gitu, tapi sikapnya itu loh. Nah, atau sebaliknya, ya sikap sih kelihatan bagus gitu, tapi kalau ngomong, waduh, nah itu bisa kayak gini. Bagaimana dia peduli nggak dengan temannya, dengan keluarga, atau yang sesama melihat orang tua repot, bantu. Oh, ini ibu lagi masak, datang anak membantu, ya nggak disuruh, nggak diminta, oh peduli, bagus. Atau ada orang yang ini cinta damai, tidak suka bertengkar, ramah lingkungan, ya menjaga kebersihan lingkungan. Ya ini kemandirian, misalnya bangun sendiri nggak dibangunkan, berarti mandiri loh. Cuci baju sendiri, yo tambah lagi disiplin dan seterusnya. Catatan khusus kalau ada, silakan ditambahkan di sini, dikirim. Seberapa sering ini mengisi? Semakin sering semakin bagus, semakin banyak yang menilai semakin bagus, karena datanya semakin akurat. Ya. Dan akan menjadi catatan bagi kami, selama ini semua Bapak Ibu, semua penilaian ini adalah penilaian ya, dilakukan oleh pembina asrama, tapi karena Ananda ada di rumah, maka yang menilai adalah orang tua. Itu penilaian aspek penilaian orang tua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, iya Bu Cesi. Mau tanya, ini pengisian orang tua, kapan waktunya diisi? Tiap hari atau ada waktu-waktunya dalam satu hari itu? Terserah Bu. Misalnya ada satu kejadian, misalnya yang menurut Ibu sangat terkesan karena dia positif atau dia negatif, Ibu langsung mau mengisi, boleh gitu. Hanya aspek itu. Misalnya ini anak ada temannya atau berkelahi misalnya, atau tetangga berkelahi, terus datang ini anak mendamaikan gitu.
Dan ibu sangat terkesan dengan kejadian itu, boleh langsung mengisi khusus aspek cinta damai misalnya. Peduli, cinta damai, silakan aspek apa yang kena di situ langsung diisi. Walaupun yang diisi cuma aspek itu saja, lalu setelah itu udah kirim. Jadi seperti itu. Tidak ada waktu khusus, Bu. Semakin sering semakin bagus. Oh iya. Iya. Ya, ya Ustadz. Makasih banyak. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, kita lanjut ya. Isian selanjutnya sesuai dengan jadwalnya anak-anak. Anak-anak itu kalau bangun tidur, pelajaran pertama adalah setelah dia sholat, qiyamul lail, ada itu setoran hafalan. Ada jadwalnya. Ditanya Ananda kapan, Ananda sudah tahu sendiri jadwal sehari-harinya di SPD. Nah, setoran hafalan itu masuk di halakah tahfiz. Halakah tahfiz. Halakah tahfiz ini kita klik di sini. Ya, ini Ustadz Mujahid ini adalah kepala tahfizul Quran. Ini adalah nama-nama ustazah tempat Ananda menyetor hafalannya masing-masing atau halakah Qurannya masing-masing. Ya, ada halakah Quran mereka menyetor hafalan. Apakah dia santri tahfiz maupun yang bukan tahfiz, ini tempat menyetor hafalan. Setiap anak masing-masing punya. Silahkan bergabung ke sini. Insya Allah para pembinanya sudah online pada jadwalnya yang ditentukan. Aplikasi yang digunakan di sini Google Meet sama dengan yang kita gunakan sekarang. Jadi Ananda bisa berinteraksi langsung dengan ustazahnya, menyampaikan setoran hafalannya dan seterusnya melalui ini. Silahkan memilih masing-masing. Bagaimana kalau mau masuk tapi belum datang misalnya, belum online maksudnya. Contoh misalnya masuk ke Ustazah Hafizah misalnya. Begitu Ustazah Hafizah masuk, klik di sini. Ya. Di sini ada kata tidak ada orang lain di sini, artinya belum ada siapa-siapa. Masuk aja, gabung aja. Berarti anak-anak ini artinya kelasnya masih kosong. Kalau sekarang memang masih kosong karena bukan jadwalnya. Ya. Seperti ini. Ya. Tapi kalau sudah ada ustazahnya, di sini akan tertulis nama ustazahnya sudah menunggu di sini. Siap untuk menyetorkan hafalan. Nah, biasanya pada saat anak-anak mau menyetorkan hafalan, bagi temannya yang lain yang menunggu giliran, boleh keluar dulu, boleh juga menunggu, seperti yang sekarang ini mematikan mic. Ya. Kalau mau log out dulu misalnya, keluar dari meeting online, karena mungkin mau mengerjakan sesuatu sambil menunggu gilirannya, bertanya dulu kepada pembina, giliran saya kapan Ustazah? Oh nanti masuk 10 menit lagi ya misalnya, sudah 10 menit lagi baru masuk lagi. Ini untuk halakah tahfiz. Nah, sama dengan halakah asrama. Jadi kalau halakah tahfiz ini bertemu dengan para pembina tahfiznya, maka halakah asrama adalah bertemu dengan para pembina asrama. Ya, umi asramanya. Ada Umi Inna, ini adalah kepala asrama, kemudian Umi Atika, Umi Dini. Ini setiap anak ada uminya masing-masing, dan ada sesi mereka semua. Ya, misalnya antara maghrib isya itu ada sesi circle time. Pada sesi circle time itu, kalau masuk, uminya sudah menunggu. Umi sudah menunggu di ruang maya untuk bertemu dengan menunggu Ananda. Ya. Seperti itu, dan ada permasalahan yang sebagainya mau disampaikan, boleh di sini. Mau minta secara khusus juga, misalnya ada anak yang mau secara khusus ketemu dengan uminya pada jam tertentu, mau berdua saja,
boleh juga silakan janjian jam berapa, tetap menggunakan aplikasi ini. Aplikasi, klik di sini mau Umi Ina misalnya, ya janjian aja, kita ketemu jam berapa, nah masuk, boleh seperti itu. Ini untuk halakah tahfiz dan halakah asrama. Sampai di sini ada yang mau ditanggapi? Saya Ustadz, Ya, silakan Alifah. kan tadi disebutkan situ halaqah tahfidz. Ya. Nah, untuk ba'da lail Iya. itu bagaimana Ustadz? Halaqah tahfiz ba'da lail. Kan tadi halaqah tahfidz. Nah, ba'da lail itu ada juga halaqah untuk reguler. Nah, di situ kita dikumpulkan untuk mengaji. Ya. Betul. Jadi kalau halaqah tahfiz itu ini tempat menyetorkan hafalan. Tapi kalau reguler sesuai jadwalnya, ya, karena minta maaf saya juga tidak terlalu hafal jadwalnya halaqah tahfiz. Tapi sepanjang itu jadwalnya, insya Allah uminya ada di situ. Kalaupun belum masuk, tunggu-tunggu aja. Ustazahnya ada di situ, karena semua ini jadwalnya seperti biasa saja, Ananda. Jadi halaqah tahfiz, mungkin tadi ada yang sudah berusaha masuk, tapi nggak ada siapa-siapa mungkin ya. Belum ada siapa-siapa, ya tidak ketemu aja. Datang lagi ustazahnya juga, oh, ini nggak ada siapa-siapa, mungkin aplikasinya error gitu. Padahal tidak ketemu waktu saja. Jadi ini hanya mungkin karena baru hari pertama, jadi masih banyak yang tidak ketemu waktunya. Menu berikutnya adalah kelas maya. Kelas maya ini adalah kelas harian pada jam sekolah. Ini berlangsung pada jam sekolah, sesuai roster. Ada SMP, SMA. Nah, kenapa bahasa berbeda? Karena pengelompokan bahasa, khususnya bahasa Inggris, itu kan berbeda berdasarkan level, bukan berdasarkan kelas ya. Kadang ada 7A dan 7B gabung, ya. Jadi ini pengelompokan bahasa khusus bahasa asing. Ini situs bahan ajar. Kalau Ananda mau belajar sendiri juga boleh masuk di situs bahan ajar. Contoh, Ananda mau belajar, Ananda kelas, misalnya kelas, ya ini, kalau diklik ini bahan ajar, ada SMP, ada SMA, contoh ya, misalnya SMP, diklik SMP, terus misalnya, Ananda misalnya kelas 8, misalnya, klik kelas 8. Nah, ini ada bahan ajar yang dibuat oleh masing-masing guru kelas 8 ya. Jadi ibu guru sudah menyiapkan bahan ajar online yang bisa diajarkan walaupun gurunya lagi contoh misalnya kita masuk matematik misalnya. Ini ada materi semester ganjil, ada materi semester genap. Ya. Teorema Pitagoras, lingkaran dan sebagainya, ini bisa dipelajari sendiri oleh Ananda tentang materi ini. Ya. Ada videonya, ada ininya. Yang terbiasa menggunakan Chromebook, saya kira sehari-hari kita sudah gini. Ini untuk belajar sendiri, ya. Bisa juga gurunya mengarahkan untuk silakan buka bahan ajar kelas sekian, ini semua ada. Selanjutnya adalah ada namanya classroom. Contoh misalnya SMP. Ya. Ananda kelas berapa? Kan tadi ada roster ya. Di
roster ini, Ananda misalnya SMP kelas 8A. 9B. Nah, misalnya 9B. Sekarang lihat jam berapa misalnya. Jam berapa kalau menurut roster pelajaran apa? Gitu. Jadi menurut 9B, menurut roster sekarang berlangsung pelajaran apa? Ini pada jam pelajaran. Nah, masuklah di pelajaran sesuai pelajarannya. Apa tadi 9B ya? 9B, misalnya sekarang masuk mata pelajaran IPA terpadu misalnya, IPA terpadu. Masuklah di Google Classroom. Google Classroom ini, nah kalau ada anak yang gagal masuk, itu berarti bukan kelasnya. Ya, kalau diklik di sini tidak muncul, berarti bukan kelasnya. Ini adalah pelajaran IPA terpadu untuk kelas 9B. Ya, bagi Ananda di Speedy saya kira sudah terbiasa dengan Google Classroom seperti ini. Ini ada gurunya, guru IPA terpadu ada Ibu Samsuryani Anibi. Kemudian di dalam kelas ini juga ada Ibu Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah. Kenapa ada juga ini untuk memantau? Jadi Kepala Sekolah ada juga di kelas untuk memantau proses berlangsungnya pelajaran secara online. Nah, khusus untuk Ananda yang begini, ini Ananda belum bergabung ini. Ini Indina Firza Aini sudah diundang tapi belum mengkonfirmasi. Sama dengan Dwilma Dian. Jadi kepada Ananda yang namanya masih begini, ya ini berarti belum dikonfirmasi. Bagaimana cara mengkonfirmasinya? Ya, Ya, bagaimana cara konfirmasinya? Ya, periksa di emailnya. Silahkan buka email. Ini Gmail. Ya. Kalau sudah diundang tapi belum gabung, ada emailnya. Ya, di bagian update. Di sini ada seperti ini, tapi ini masing-masing Ananda. Ini. Ada undangan untuk, kalau sini undangan untuk mengajar ya. Tentu kalau di Ananda, pilihlah bergabung. Gabung untuk bergabung di kelas itu. Klik di sini. Ya. Kalau belum gabung, saya kembali ke sini. Ini buat yang, ini saya lihat masih banyak yang belum masuk di kelasnya istilahnya, belum pernah masuk, belum menerima undangan dari ini untuk kelas 9. Lebih jauh tentang Google Classroom ini kita tidak bahas panjang lebar di sini, kita hanya mengajar menginformasi cara membuka. Selanjutnya kalau sudah di sini, ini silahkan ngomong sama ustazahnya ya, sedangkan gurunya semua sudah ada di sini. Ini kelas maya, ya. Jadi tinggal dipilih berdasarkan apa. Silakan masuk sesuai rosternya. Sudah ada rosternya masing-masing. Pada rosternya masuk. Kalau ada yang gagal masuk, ya, saya mungkin kasih contoh misalnya pelajaran fikih. Ya. Oh, ini bisa masuk juga. Kalau diklik di sini dan yang tertulis adalah tautan salah dan sebagainya, itu pertanda bahwa bukan kelasnya, salah kelas, ya, atau yang bersangkutan belum pernah diundang ke kelas itu. Nah, itu silakan menghubungi bagian helpdesk di sini. Jadi itu saja yang bisa kita sampaikan untuk penggunaan dari ruang maya, sekolah maya Speedy, ya. Sekolah Putri Darul Istiqomah, untuk menu yang tersedia sekarang ini di sini. Oke, ada mungkin yang bisa kita bicarakan?
Ada yang mau ditanyakan? Ustaz, Iya, iya Bu. jadi handphone di anak-anak semua dari jam ini ya 1 harian ya Ustaz? Begini Bu, sebenarnya kalau proses pembelajaran lebih direkomendasikan menggunakan komputer, atau tentu yang paling pertama adalah Chromebook ya. Sebagian anak-anak memang di SPD belum punya Chromebook. Kalau tidak punya Chromebook ya menggunakan laptop biasa atau komputer biasa. Tapi komputer biasa itu biasanya tidak komputer PC, harus dilengkapi dengan headset dan kamera, ya, webcam, ya, dilengkapi dengan headset dan webcam. Kalau menggunakan PC, tapi kalau laptop biasanya sudah ada. Kemudian kalau tidak ada bolehlah tablet, tapi handphone itu terlalu kecil layarnya. Anak-anak terkesan kurang serius mengikuti pelajaran kalau yang digunakan adalah handphone. Ya, jadi banyak hal-hal yang mau dijelaskan oleh gurunya, yang mau diperlihatkan akan terlihat sangat kecil kalau dia menggunakan handphone. Walaupun secara teknis handphone juga bisa digunakan. Mungkin begitu Bu jawabannya. Ada yang lain? Betul, Ustaz. Tapi secara ini tetap ya, artinya jadi jam 8 dari bangun pagi sampai dengan tidur, itu semua sudah ini ya, ada kelasnya. Iya Bu, jadi semua sesuai jadwalnya masing-masing. Jadi semua menu tadi ini, sekarang waktunya apa? Oh, sekarang waktunya halakah tahfiz, setor hafalan Quran, hafalan ini. Setor hafalan. Sekarang saatnya belajar. Nah, masuk di kelas maya sesuai dengan rosternya masing-masing. Dan seterusnya. Ya. Adapun masalah mutabaah dan izin orang tua, ini isinya kapan saja, khusus mutabaah harian untuk anak-anak. Artinya tadi ya, mengikuti roster pelajaran tiap hari saja begitu ya. Iya Kak. Artinya apapun daftar roster pelajarannya hari itu, itulah yang dilakukan anak-anak. Betul. Ya, jadi karena ini sifatnya janjian sesuai dengan pelajaran, makanya ini Pak. Makanya kita wanti-wanti sebelum pulang anak-anak, jangan bilang ini libur, karena kita tidak libur nih, ini tetap bersekolah, hanya tempat belajarnya yang pindah. Jadi roster tetap sesuai dengan roster yang ada di sini. Ya. Ini ada roster pelajaran, tetap roster yang ada di sini dari Senin sampai life skill. Sebenarnya ada juga kelasnya khusus, cuma ada beberapa yang memang tidak bisa life skill, ya, karena tidak bisa maya. Tapi kalau life skill yang berhubungan dengan komputer adalah itu mudah. Cuma yang tidak bisa itu kalau life skillnya pernah atau apa ya tentu tidak bisa. Ya. Kira-kira seperti ini roster untuk SMA. Ada dengan durasi jamnya masing-masing, silahkan sesuai jamnya, insya Allah gurunya juga sudah standby di kelas pada jam di kelas online. Itu barangkali Ustaz, Pak. Iya. Kalau misal apakah ada feedback yang dikirimkan ke grup WA bagi orang tua kalau seandainya anak santrinya tidak masuk di kelas? Oh, tentu ada, Bu. Jadi begini, Bu. Ketika pelajaran berlangsung, ini kayak kelas maya seperti ini, ya, guru itu juga tetap mengisi absen. Kan absen kita sudah digital, Bu. Ini sudah lama ada ini absensi online untuk yang diisi setiap hari oleh guru di kelas. Ya, misalnya ini inputan absensi kelas, ya, SMP misalnya. Ini sudah lama, ini alhamdulillah kita dari 2015 sudah menggunakan absensi seperti ini.
Misalnya anak kelas 8, jadi ini guru tetap mengisi absen di sini. Ya, ini absen digitalnya. Nah, begitu juga ini nama guru, kemudian mata pelajaran apa yang sedang berlangsung, kemudian kode KD-nya, materinya, jam keberapa ngajarnya, di sini ada. Ini diisi oleh guru ini, Bu. Isian guru. Nah, cuman kebersihan kelas tentu tidak dinilai lagi karena kelasnya maya, dijamin bersih. Kemudian absensi siswa di sini ada, jadi hadir, sakit, izin alfa. Kalau misalnya tidak hadir atau apa, itu akan dikonfirmasi ke orang tuanya melalui grup orang tua. Ini Ananda kenapa tidak masuk ya, tidak online gitu? Apa masalahnya? Oh, dia lagi sakit gitu, boleh jadi seperti itu. Nah, ini isian. Begitu juga yang ini, Bu, yang mutabah harian ini kalau diisi pembinanya melihat ini. Karena Anda sudah mengisi, orang tua, guru, pembina bisa melihat siapa yang sudah ngisi, siapa yang belum. Ya, jadi ada tetap pantauannya dan tentu hasilnya kita akan konfirmasi ke orang tua melalui grup. Ya, seperti itu, Bu. Salam. Ya. Menyangkut masalah tadi, Ustaz, yang persoalan orang tua mengisi format itu, apakah di waktu-waktu, kan ini setiap hari anak sekolah nih, ceritanya online nih ceritanya, Ustaz. Untuk pengisian format untuk orang tua, waktu kapan itu, Ustaz? Apakah bisa di waktu-waktu kapan itu, Ustaz? Halo? Bagus. Ada lagi yang mau di? Halo? Iya, Pak, silakan. Terus yang tadi nih ceritanya pengisian format untuk orang tua, waktu pengisiannya itu kapan, Ustaz? Oh iya, Pak, tadi sudah ditanyakan juga. Halo? Bu Cesi. Waktu pengisiannya itu terserah, Pak, kapan saja. Kapan saja, jadi waktunya terserah. Kan maksudnya sini. Ya, Pak. Tidak ada ini yang saya mau tanya. Ini kan ada Mas halo? Iya, Pak. Ya, Pak, saya dengar, Pak. Terus? Ya. Dan ini kan setiap hari anak santri ini kan setiap hari belajar online kan, kelas online. Ya, maksudnya apakah pada saat bisa pada saat waktu itu belajar mereka di sini? Nah, masalahnya kan kita ini kan lagi kadang ada waktu juga, kadang ada kita waktu juga, gitu. Oh, gitu, Pak. Iya, jadi bisa bersamaan gitu, Pak. Tidak harus, Pak, tidak bersamaan. Artinya Bapak pulang kantor misalnya, jadi ini tidak terkait dengan, saya buka kembali dulu. Ini isian orang tua. Ya, ini sampelnya. Nah, isian orang tua ini sebenarnya sehari-hari ini diisi oleh pembina asrama pada saat pulang sekolah. Kan selama ini anak-anak di Speedy itu ada 2 sesi istilahnya, ada sesi sekolah, ada sesi asrama. Sesi sekolah ya pada jam sekolah sebagaimana normalnya jam sekolah. Ada sesi asrama, selama ini di boarding school seperti itu. Jadi selama ini aspek-aspek ini adalah isian pembina asrama, tentu sesi asrama ini. Tetapi karena anak-anak sekarang berada di rumah, maka ini menjadi isian dari orang tua. Walaupun ini kita sudah menyederhanakan, karena yang diisi kalau pembina asrama itu sebenarnya lebih banyak dari ini. Nah, cuman barangkali tadi ya, cuman tidak bisa kita akses kalau bukan akunnya santri yang dipakai kan, biar orang tua tidak bisa masuk.
Oh iya Pak. Nah, Tapi kan bisa Pak diminta akunnya anak-anak sama passwordnya. oh gitu. Ya, jadi misalnya anak-anak diambil ya, minta ya, akunnya apa, passwordnya apa, terus kemudian dimasukkan ke handphone kita. Jadi kita juga bisa mengisi kapan saja tanpa harus mengganggu perangkatnya anak-anak. Ya. Bisa seperti itu Pak, untuk isian orang tua. Tapi kita memang sengaja tidak membuat itu bisa diisi oleh umum. Tapi itu tidak mengganggu tidak mengganggu ini kalau sementara bersama login, tapi tidak apa-apa ya? Oh, tidak apa-apa Pak. Alhamdulillah karena ini Speedy menggunakan Google Education, Google Education ini cukup kuat untuk gitu ya. Artinya anggaplah satu akun dipakai dua, tiga, anggaplah saya di luar kota seumpama. Anak saya di Makassar, saya lagi di luar kota, saya juga mengakses dengan pakai akunnya dia juga lagi online juga untuk mengakses pelajarannya, enggak ganggu ya? Enggak. Tidak saling mengganggu insya Allah. Oke. Ini boleh beberapa akun satu akun di login dari beberapa perangkat bersamaan. Kecuali memang kalau ada nanti ya, kalau ada yang agak aneh itu biasanya ada peringatan dari Google masuk ke admin. Contohnya Pak, kalau misalnya kadang-kadang gagal ya, misalnya kejadiannya akun ini masuk dari Makassar. 5 menit kemudian masuk lagi dari Jakarta, ya, pakai perangkat baru. Nah, boleh jadi Google itu agak menunda, karena ini dicurigai bahwa tidak mungkin Anda dari Makassar ke Jakarta hanya dalam waktu 5 menit. Nah, ini pasti ya orang lain nih. Nah, itu kadang-kadang ada sedikit verifikasi dari Google, dan itu masuk ke kita. Ada selaku admin di sini ada aktivitas mencurigakan istilahnya, tapi kalau kita verifikasi bahwa itu adalah benar, sah, itu bisa lanjut. Kadang-kadang seperti itu Pak, kalau ada ini. Tapi tidak sering-sering amat karena kita sudah terus memantau ini. Jadi pelajaran online ini sebenarnya ya helpdesk-nya kita tetap online, terus memantau. Kalau ada masalah silahkan dilaporkan, disampaikan. Kita sudah kasih lihat tadi di bagian bawah ya dari situs pembelajaran online ini ada helpdesk yang bisa dihubungi texting ya, text only. Ini nomor WhatsApp semua ini Pak ya, untuk yang bisa dilihat di ini. Kalau ada apa-apa, misalnya ada yang mungkin ya hambatan-hambatan yang sifatnya teknis, boleh dihubungkan. Mungkin barangkali cukup untuk malam ini. Nggak ada lagi pertanyaan. Semoga tetap bersemangat. Ini sudah jam 9. Ananda saja sudah waktunya tidur ini, supaya bisa bangun lebih cepat sebagaimana biasanya. Saya ya, alhamdulillah saya kita sudah menyelesaikan pertemuan pada malam hari ini, dan semoga apa yang kita coba ikhtiarkan ini untuk mengatasi situasi yang terjadi sekarang, mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran baru bagi kita, mengupgrade kita semua dalam pemanfaatan teknologi. Jadi tetap kita wanti-wanti bahwa anak-anak tidak libur, tetapi hanya berpindah tempat belajar di kelas maya. Semoga semuanya bisa segera lancar. Oh iya, minta maaf ini yang di Jayapura sudah tengah malam nih, sudah jam 10. Ya, ini kena lintas waktu. Terima kasih, lebih dan kurangnya
mohon dimaafkan, dan kami selalu siap membantu, bisa dihubungi kapan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.